Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 atas persetujuan pencairan PMN pada siang hari ini. Yang jelas Pak, semua pesan-pesan dari Ketua dan anggota untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan akan kami jalankan dengan serius. Terima kasih atas persetujuan ini. Mudah-mudahan semuanya dijalankan dengan baik oleh Menantara dan PT SMI sehingga SMF sehingga berdampak yang baik secara optimal buat masyarakat. Terima kasih. Kita masuk ke kesimpulan rapat, Pak. Rapatnya cepat, kesimpulannya yang panjang. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN, Kepala BP BUMN, tolong disampaikan. Kepala BP dan Kepala BP BUMN, masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026, hari Senin 8 Desember 2025, Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN mengenai penyertaan modal negara tunai dan non-tunai dalam APBN tahun 2025 kepada PT KAI, Persero, PT Inka ini kereta industri kereta api Persero, PT Pelayaran Indonesia Persero, dan PT Sarana Multigria Finansial Persero dan Badan Bank Tanah. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui PMN tunai dan non-tunai pada APBN 2025 dengan rincian sebagai berikut. A. PMN tunai APBN 2025 PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar 1.800 miliar. 2. PT Industri Kereta Api Persero sebesar 473 miliar. 3. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero sebesar 2.500 miliar. 4. PT Sarana Multigria Finansial Persero sebesar 6.684 miliar 6.684 miliar 22.705 rupiah 705.000 rupiah. B. PMN non-tunai APBN tahun 2025. 1. Badan tanah berupa barang milik negara dengan nilai wajar sebesar 2.957 miliar 351.239.000 rupiah. 3. Pernyataan modal negara tahun 2025 diarahkan untuk menjalankan penugasan pemerintah. 4. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan penyertaan modal negara tunai kepada PT Kereta Api Indonesia Persero pada APBN tahun 2025 sebesar 1.800 miliar. A. PMN diarahkan untuk mengadakan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek sebagai kelanjutan penyertaan modal negara tahun anggaran 2024. B. Kereta Api Indonesia Persero meningkatkan kinerja dalam 1. Memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelanggan. 2. Modernisasi sarana dan prasarana perkereta apian KRL melalui trainset yang diproduksi oleh PT Inka Persero. 3. Memperbaiki struktur modal dan kapasitas usaha untuk mendukung operasional KAI dalam menjalankan Public Service Obligation atau PSO. 5. Komisi 11 DPR RI memperoleh penjelasan penyertaan modal negara tunai kepada PT Industri Kereta Api Persero pada APBN tahun 2025 sebesar 473 miliar. A. PMN diarahkan untuk penguatan kapasitas industri perkereta apian nasional dalam pengembangan sarana perkereta apian berupa fasilitas produksi, pengembangan sistem produksi, untuk manufaktur sarana di pabrik Madiun dan Banyuwangi. Itu produksi, itu sistem produksi. Propulsi ya? Oh, sistem propulsi. Maaf. B. PT Industri Kereta Api Persero meningkatkan kinerja dalam
1. Mendorong pertumbuhan perusahaan dan perbaikan struktur modal. 2. Meningkatkan daya saing perusahaan untuk melayani permintaan pasar. 3. Meningkatkan TKDN dalam memenuhi kebutuhan transportasi perkeretaapian dalam negeri. 6. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan penyertaan modal negara tunai kepada PT Pelayaran Nasional Persero pada APBN tahun 2025 sebesar 2.500 miliar rupiah. PMN diarahkan untuk pengadaan 3 kapal penumpang sebagai kelanjutan dari pernyataan modal negara tahun anggaran 2024. B. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero meningkatkan kinerja dalam tersedianya sarana transportasi laut yang dapat menjamin keselamatan masyarakat. 2. Menjaga image perusahaan pada aspek keselamatan dan pelayaran. 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi semakin baik dan nyaman. 4. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan. 7. Komisi 11 DPR RI memperoleh penjelasan penyertaan modal negara tunai kepada PT Sarana Multigria Finansial Persero pada APBN tahun 2025 sebesar 6.684 miliar 22.705.000. A. Diarahkan untuk penyediaan pembiayaan perumahan untuk mendukung program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendukung program pemerintah dalam pencapaian target 3 juta rumah. B. PT Sarana Multigria Finansial Persero meningkatkan kinerja dalam 1. Pengelolaan leverage PMN yang optimal, tinggi dan berkelanjutan dan bermitigasi risiko. 2. Memberikan multiplier efek terhadap sektor real. 3. Memperkuat pembiayaan sekunder perumahan. 4. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemukiman, BP Tapera, Perumnas, BTN, dan SMF. 5. Pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan melalui PMN disertai dengan upaya dan kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang wajib berkontribusi pengembang untuk menyediakan rumah sederhana sehingga dapat mempercepat upaya penyediaan rumah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi beban pemerintah. 8. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan penyertaan modal negara non-tunai kepada Badan Bank Tanah pada APBN tahun 2025 berupa tanah yang berasal dari barang milik negara Kementerian ATR BPN dan ex-aset BPPN Kementerian Keuangan dengan nilai wajar sebesar 2.957 miliar 351.239.000 rupiah. 5. PMN diarahkan untuk mendukung kinerja dalam pemenuhan dan penambahan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan kapasitas usaha. 2. Mendukung penyediaan tanah untuk upaya pemerintah dalam penyediaan backlog kepemilikan rumah. Tolong itu salah, itu kepemilikan. 9. Kementerian Keuangan dan Badan Pelaksana Badan Usaha Milik Negara BPBUMN melakukan harmonisasi peraturan pelaksanaan penyertaan modal negara dari APBN. Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPBUMN mengenai beberapa PMK yang harus kemudian diupdate sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. 10. Komisi 11 DPR RI akan melakukan pendalaman atas pelaksanaan PMN tahun anggaran 2025 yang telah diberikan kepada PT Kereta Api, PT Industri Kereta Api, PT Pelayaran Indonesia, dan PT Sarana Multigria Finansial dan PT Badan Bank Tanah pada masa sidang berikutnya. Karena ini kan tadi tertutup kegiatan paripurna, Pak, tiba-tiba kita mendadak. Dan
Menteri Keuangan dan Kepala BP BUMN akan memberikan jawaban tertulis yang Kepala BP BUMN untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab secara tertulis dalam waktu 7 hari kerja. Sebelum ke pemerintah, saya tawarkan kepada anggota. Nomor 2, pimpinan. 2, bagaimana Pak? Nomor 2. Ya, menyetujui pencairan PMN. Iya, PMN-nya kan pencairan. disetujui. Pencairan. Ini memang rapat pencairan, bukan persetujuan. Persetujuannya sudah selesai. Itu. Terus yang lain? Pimpinan. Satu pimpinan. Siapa? Kanan. Iya, Pak Didi. Itu untuk PT Inka tadi yang ada kalimat mengutamakan industri dalam negeri tadi sudah ada atau belum ya? Untuk memastikan aja, Pak. TKDN. Oke, terima kasih pimpinan, terima kasih. Oke. Cukup? Setuju ya? Pimpinan sudah setuju. Pemerintah? Pak Doni? Kami cukup, Pak. Cukup. Karena sudah sepakat semua, maka kesimpulan rapat ini saya nyatakan disetujui. Saya beri kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan kalimat penutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 atas persetujuan pencairan PMN pada siang hari ini. Yang jelas Pak, semua pesan-pesan dari Ketua dan anggota untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan akan kami jalankan dengan serius. Terima kasih atas persetujuan ini. Mudah-mudahan semuanya dijalankan dengan baik oleh Menantara dan PT SMI sehingga SMF sehingga berdampak yang baik secara optimal buat masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Keuangan dan jajaran BP BUMN yang telah menyelesaikan rapat ini dengan cepat, segera, dan produktif, Pak. Minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dan mengucapkan alhamdulillah rapat ini saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.